Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya, selalu ada ganjaran bagi orang yang tidak percaya. Murka Allah. Dan juga kita mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga seseorang mengatakan bagi saya, Pak tolong nyatakan ayat-ayatnya. Jadi saya mau menyatakan ayat-ayatnya. Kisah Rasul 4 ayat 2 mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan Yohanes 3 ayat 36, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan dan terima kasih saya sudah ya, karena ada yang memberi nasihat kepada saya, tolong Pak supaya kami diberikan ayat-ayatnya. Ya, jadi saya mengatakan itu. Dan nanti dikatakan orang, mana dalilnya? Ingat saja saya, mana dalilnya. Oke, terima kasih Tuhan memberkati buat nasihat saran Anda yang memberikan input kepada saya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan membaca sebelumnya kita membaca firman Allah, mari kita dulu berdoa. Terima kasih, biarkan kami membangun diri kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Itu Yudas 1 ayat 20-21. Puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah membangun diri sendiri di dalam Tuhan. Kita perlu mengingat nasihat daripada Paulus ketika kita membangun diri kita, ya, kita perlu mempersiapkan bahan-bahan yang bermutu, bahan-bahan yang berkualitas, di mana bahan-bahan ini akan membuat setiap kehidupan orang-orang yang percaya itu menjadi memiliki kualitas yang baik ketika dia dibangun dengan kualitas iman yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa membangun tidaklah segampang membangun rumah, membangun kualitas iman kita, membangun baik Allah ini supaya berkenan di hadapan Allah bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi sebagaimana Paulus mengatakan supaya kita membangun di atas emas, perak dan permata. Jangan bangun di atas kayu jerami dan rumput kering. Ya, itu akan satu kali semua akan diuji. Bagi yang rumput kering tentu akan berbahaya. Nah, puji nama Tuhan. Dan kalau kita membangun diri kita di dalam Tuhan, yang harus kita lakukan, yang pertama dikatakan oleh Yudas, Rasul Yudas mengatakan dengan jelas bahwa di atas dasar iman yang paling suci. Kita harus membangun di atas dasar iman yang paling suci. Ya. Siapa itu? Yesus. Batu karang yang teguh itu. Allah yang kudus itu, Allah yang suci itu. Di atas dialah kita membangun bait Allah ini. Tidak ada tempat yang lain. Hanya dia batu karang yang teguh. Hanya dia Allah yang suci. Alkitab mengatakan 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu adalah kudus. Dalam
Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi kita diajar untuk membangun di atas iman yang paling suci. Dan itu tidak terdapat di tempat yang lain selain di dalam Yesus Kristus. Dan itu sebab saya katakan, kalau engkau memiliki iman yang kuat, yang tangguh, yang perkasa, bangun di atas dasar iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kata firman Allah dengan jelas dikatakan di dalam bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Jadi kita harus bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Saya akan membacakan dulu 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, saya tadi pagi mengatakan bahwa hidup itu memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita hidup, tujuan utama kita memuliakan Tuhan. Dan ketika kita mau memuliakan Tuhan, kita harus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Ya, tidak bisa tidak, itu kita harus bertumbuh terus menerus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, firman Allah katakan kita akan dipelihara, kita akan dilindungi, kita akan dijagai. Dan bertumbuh dalam kasih karunia, bukan karena kuat atau gagah kita, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata itu karena kemampuan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Nah, kalau kemampuan Allah yang mengalir dalam hidup kita, mengapa kita harus menyombongkan diri dengan segala kelebihan, dengan hartamu, dengan pengetahuanmu, dengan kesehatanmu, dengan apapun? Karena kita sama-sama kalau sudah mengerti bahwa tujuan hidup kita memuliakan Allah, dan Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita juga terus bertumbuh dalam pengetahuan di dalam Dia. Supaya apa? Iman kita itu tidak hantam kromo. Iman kita itu tidak asal-asalan, tetapi iman kita itu punya dalil. Kalau saya ingat dalil-dalil aja ya. Jadi Allah mau kita bertumbuh bertumbuh dalam kasih karunia Allah itu. Karena kadang-kala kasih karunia, karena ini juga akan saya kupas, jadi kadang-kala masuk di pikiran saya. Nah, ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia, dalam keadaan apapun, seperti Paulus ketika Tuhan membuat duri dalam daging dalam dirinya, justru Tuhan katakan, dia melalui perkataan Paulus mengatakan bahwa di dalam kelemahanmu kasih karuniamu menjadi sempurna. Artinya yang mau saya katakan adalah ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, biarkan kita mengandalkan Tuhan, karena kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Kasih karunia-Nya cukup menjaga kita. Kasih karunia-Nya cukup memelihara kita. Kasih karunia-Nya cukup untuk memberkati kita. Kasih karunia-Nya cukup untuk menjadikan kita orang-orang yang dapat menikmati segala kasih karunia. Yang ketiga, kata firman Allah ialah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya ulang ayat ini, ayat 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita bertumbuh, ya, supaya kita bisa memberikan kemuliaan itu hanya bagi Dia. Jadi dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia yang menjadi Tuhan, berarti Dia menjadi penguasa atas hidup kita, bukan kita yang menguasai. Kalau Yesus saja sebagai anak dalam kemanusiaan, jadi dalam muka bumi ini Dia taat sampai mati. Walaupun dalam kemanusiaannya Dia berteriak dan berseru berkata, dan kalau boleh cawan ini lalu, biarlah lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Wow. Jadi hidup kita itu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Allah. Jadi dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita, yang menguasai hidup kita, supaya Tuhan yang
mendapat kemuliaan, bukan kita yang mendapat kemuliaan. Dan pengenalan akan juru selamat. Jadi ada banyak juru masak, ada banyak juru minuman, ada banyak juru apa lagi, juru lah. Tapi hanya satu juru selamat, yaitu hanya Yesus. Siapa yang berkata, yang berani mengatakan bahwa dia adalah juru selamat? Tidak ada selain daripada Yesus. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan. Dia sekaligus juru selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan menikmati segala hal yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat. Itu kalau orang mempleset-plesetkan atau memutar balik pengajar-pengajar palsu itu, ya, yang yang memutarbalikkan fakta dan data, yang tidak mengetahui secara sempurna, dan ada banyak orang yang pada akhirnya murtad. Karena apa? Mereka menganggap kok Tuhan lemah, kok Tuhan bisa disalib, kok Tuhan nggak tahu bahwa itu loh pohon ara itu tidak berbuah, kok lalu dikutuknya. Ada banyak cara mereka untuk memutarbalikkan firman Allah, tapi tanpa melalui pengenalan seutuhnya akan firman Allah. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya, mari kita terus membaca firman Allah, cintai firman Allah ini, perkatakan firman Allah ini setiap hari dalam hidup. Jangan tidak kau perkatakan firman Allah. Ada kadang orang percaya baca firman Allah pun sekali dalam sebulan kalau iya. Kita harus membacanya tiap-tiap hari, kata firman Allah. Bagi orang-orang tua muda, saya mau katakan kepada kita, ajar anakmu sesuai dengan firman Allah, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalannya. Itu baca itu Amsal 22 ayat yang ke-6. Jadi kita harus ajar dia dengan firman Allah. Ya, kalau proses kehidupan memang selalu terjadi, ya. Setiap orang harus ada proses kehidupannya. Bagaimana cara dia bertemu dengan Tuhan, itu pasti ada urusannya dengan Tuhan, bukan dengan kita. Tapi sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan mereka selalu kepada jalan-jalan Tuhan. Nah, yang mau saya katakan, cintai firman Allah, karena itulah sumber kekuatan kita. Dan cintai firman Allah, dari situ kita mendapat pengetahuan tentang firman, tentang dia, tentang Yesus, tentang juru selamat itu, tentang Tuhan itu. Nggak akan mungkin kita dapat dari dalil-dalil yang lain. Ini menjadi sumbernya. Firman Allah ini menjadi sumbernya. Tidak ada yang lain. Ini cari apa di buku-buku yang otentitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang dipercayai, itu yang dibuat menjadi sumber bagi mereka. Kita tidak. Kita punya sumber, data-data sejarah punya Alkitab. Dia yang pertama. Tidak mungkin yang pertama meniru yang kedua. Yang kedua lah meniru yang pertama. Kalau ada itu. Jadi KW1, KW2, nggak mungkin KW2 meniru KW1. Nggak mungkin KW1 meniru KW2. Bagaimana KW1 meniru KW2? Dia belum ada. Tapi kalau KW2, ya boleh saja. Sama dengan kita ketika saya itu bukan orang yang bisa menggambar. Jadi setiap kali disuruh menggambar itu karbon, itu saya akan bawa ikut di situ, lalu baru saya apain. Karena tidak bisa menggambar. Artinya mau saya bilang apa? Nyiplak. Taunya gambar gunung saja dan matahari sudah cukup. Jalan ada sawah-sawahnya, gambar. Itu sudah bangga kita. Tetapi saya mau katakan, teruslah kita bertumbuh dalam kasih karunia, teruslah bertumbuh dalam pengenalan, dalam pengetahuan kita kepada Tuhan, dalam pengenalan kita kepada Tuhan, supaya kita terus mencintai Tuhan. Dan tujuannya kembali kepada di pagi tadi, untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ketika membangun dirimu sendiri dalam Tuhan, membangun dirimu sendiri dalam
anugerahnya, itu bukan suatu kesombongan, itu bukan suatu mengatakan bahwa saya itu mampu, bukan. Karena kita mau membangun diri kita sendiri untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita membangun diri kita sendiri untuk kesombongan kita, untuk keangkuhan kita, untuk kehebatan kita, itu yang tidak diperbolehkan. Dan kalau kita membangun diri kita di dalam Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu sesuatu yang memang dianjurkan oleh Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang mau membangun diri di dalam Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami membangun diri kami dalam Tuhan, supaya kami menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Dan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh. Dan bagi mereka yang mengalami persoalan, hamba berdoa kepada mereka, engkau menolong mereka, engkau membela mereka, sama seperti engkau melepaskan Daud, melepaskan juga Yusuf, melepaskan Ayub, dan yang lain-lain juga engkau melepaskan setiap umatmu, karena engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama. Kuasamu tidak akan pernah berkurang kapanpun itu. Dan itulah sebabnya kami terus mempercayakan hidup ini, dan engkau memberikan kelegaan bagi kami yang mengandalkan engkau. Terpujilah engkau, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya sebelum kita tidur, biarlah kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita, supaya kita terus ketika kita tidur ingatlah untuk membaca firman Allah, untuk memperkatakan firman Allah, untuk berdoa dan merenungkan firman Allah. Saya sebelum tidur biasanya akan saya lakukan, walaupun kami sudah berdoa malam, saya akan secara pribadi akan terus memperkatakan firman Allah dalam hidup ini sebelum tidur. Karena saya tahu kekuatan itu berasal dari Tuhan. Kekuatan iman itu berasal daripada Tuhan, bukan dari manusia. Dan itulah sebabnya ketergantungan kita kepada Tuhan harus menjadi number one. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.